Halo teman-teman semuanya, Tamron baru-baru ini merilis lensa zoom ultrawide 16-30 mm f2.8. Lensa ini dirancang untuk kamera full frame, yaitu untuk Sony E-mount dan juga Nikon Z-mount. Yang saya review kali ini adalah untuk Sony E-mount. Yang Nikon sepertinya baru akan rilis bulan Agustus 2025. Lensa ini adalah lensa generasi kedua, menggantikan lensa Tamron 17-28 mm f2.8. Jarak fokalnya jadi sedikit lebih fleksibel, lebih wide sedikit dan lebih tele sedikit. Tapi beratnya mirip, sekitar 420 gram. Nah, ada peningkatan lainnya, yaitu motor autofokusnya yang baru ini lebih cepat dan juga weather sealing-nya kualitasnya juga meningkat. Yuk kita langsung lihat aja bagaimana desain dari lensa Tamron yang baru ini. Sekilas, saat saya pegang, lensa ini terasa compact dan juga cukup ringan, terutama kalau kita bandingkan dengan lensa 16-35 mm pada umumnya. Berat lensa Tamron ini hanya sekitar 400-an gram. Kalau lensa 16-35 mm yang biasa, beratnya kurang lebih 600-700 gram. Panjangnya juga relatif pendek nih. Lensa Tamron ini hanya sekitar 10 cm. Dengan diameter filter 67 mm seperti lensa-lensa zoom Tamron pada umumnya. Menurut saya, lensa ini secara fisik dan beratnya lebih menyerupai lensa yang berbukaan f4. Tapi nyatanya lensa ini berbukaan lebih besar, yaitu f2.8 dan konstan. Desain lensa ini sendiri khas Tamron, cukup simpel dengan indikator jarak fokal 16 mm, 20, 24, dan 30 mm. Ada ring manual fokusnya juga. Tamron juga menyediakan lens hood dan ada tombol focus lock dan USB-C port untuk firmware upgrade. Di bagian belakang lensa ada seal untuk weatherproofing, tapi tidak ada aperture ring untuk mengubah bukaan. Untuk mengubah nilai bukaan atau f-stop itu bisa di kamera. Saya mencoba lensa ini di kamera Sony Alpha 7 III, kamera mirrorless full frame 24 megapiksel, dan saat dipasang, lensa ini terasa sangat seimbang. Enak pakainya dan totalnya kurang lebih sekilo saja. Jadi masih sangat nyaman digunakan saat jalan-jalan. Secara kualitas optiknya, lensa ini mendapatkan peningkatan yang lumayan bagus ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di bukaan f2.8 sudah terlihat sangat tajam terutama di bagian fokusnya di bagian tengah. Di bagian tepi-tepi foto agak sedikit menurun tapi tetap bagus menurut saya. Hanya vignette yang membedakan antara f2.8 dan bukaan yang lebih kecil seperti f5.6 lebih bebas vignette, lebih merata pencahayaannya. Saat memotret langsung ke cahaya matahari, flare dan ghosting juga tidak muncul. Jadi asik ya buat teman-teman yang suka landscape fotografi, misalnya untuk motret sunrise atau sunset. Lensa ini juga bisa fokus sangat dekat, hanya 19 cm dari kameranya di 16 mm. Jadi motret close up itu bisa banget. Dan kalau teman-teman lihat hasil fotonya, latar belakang blur atau bokehnya juga terlihat mulus. Biasanya kalau kita pakai lensa ultrawide itu sulit untuk membuat latar belakang blur, dan kalaupun bisa, blurnya biasanya itu agak sibuk dan juga berantakan kelihatannya, tidak mulus. Tapi untuk lensa Tamron ini saya lihat bokehnya itu aman. Tamron dan Sony kerjasamanya cukup erat ya, terutama soal kompatibilitas dari kamera dan lensanya di sisi sistem autofocus. Jadi kalau kita pasang lensa ini di kamera Sony, semua fitur autofocusnya berjalan dengan lancar. Bisa face and eye detection, dan juga untuk video bisa mengikuti subjek dengan mulus dan cepat.
Focus blending-nya juga sangat terkendali. Jadi kalau teman-teman mau pakai lensa ini untuk merekam video, menurut saya juga sangat oke. Misalnya teman-teman adalah seorang content creator, ya ini cocok banget karena ukurannya compact dan juga ringan. Yang saya sangat suka juga dari lensa ini adalah saat saya berganti focal lensa atau lagi ngezoom, lensa ini tidak memanjang atau berubah ya panjangnya. Jadi kalau kita pasangkan lensa ini dengan kamera dan di atas gimbal, itu menurut saya cukup mantap. Oke, jadi lensa Tamron ini sebenarnya buat siapa? Ya karena ukurannya compact dan ringan, untuk landscape atau travel fotografi, menurut saya ini sangat cocok sekali. Tidak memberatkan waktu kita bawa jalan-jalan. Bukannya juga besar, jadi teman-teman yang suka foto di kondisi kurang cahaya atau foto malam seperti astrofotografi itu juga bagus. Dan untuk foto orang atau foto potret, tentunya biasanya lensa 2875 atau 70-180 mm itu lebih populer sebenarnya. Karena kalau kita foto potret, terutama dari jarak dekat, distorsi atau cembungnya akan sangat kelihatan. Tapi kalau untuk foto satu badan yang mencakupi pemandangannya, atau foto-foto kreatif dengan pose yang dramatis yang tidak biasa, atau teman-teman yang butuh lensa untuk foto keluarga besar di tempat yang agak sempit, lensa ini bisa mencakupi semua dengan sangat mudah. Alternatif lensa ini ada beberapa, seperti dari Sony sendiri, yaitu ada Sony GM G Master 16-35 mm f2.8. Lensa G Master ini tentunya lebih baik dari segi build quality, segi ketajamannya itu lebih merata. Tapi yang Sony G Master itu pastinya lebih berat dan juga harganya itu 2 kali lebih tinggi daripada yang Tamron. Sigma juga ada 16-28 mm f2.8, tapi jarak fokalnya sedikit lebih pendek dan autofokusnya nggak segesit dan sereliable yang Tamron. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagi yang minat memperoleh lensa ini, silakan langsung cek produk link di deskripsi video ini. Dan sampai jumpa lagi di video review selanjutnya. Oke, bye-bye.